Halo semua, kami dari kelompok 10. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Andi. Saya Sulistia. Saya Raisa. Di sini kita di salah satu UMKM Bumbu Pedas yang berada di Sapan Jalan Cadang. Nah, tujuan kita ke sini untuk memahami bagaimana suatu usaha dikelola, khususnya dalam aspek pemasaran, pengambilan keputusan, dan pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung perkembangan usaha. Oke, sekarang kita langsung aja wawancara ke pemiliknya. Nah, sekarang kita akan langsung wawancara ke pemiliknya. Baik, Kak, untuk pertanyaan yang pertama, sudah berapa lama usaha ini? Pedas itu turun-menurun sih dari sejak 2003 sampai sekarang. Dari dulu juga ada pelanggan, sudah ada pelanggan pesan, sudah ada yang via WA. Jadi sebagian orang karena ini usaha ini terus-menerus jadi sudah pada tahu. Dan sebagian ialah menurut Kakak, apakah promosi yang dilakukan saat ini sudah ada? Apakah usaha ini sudah yang jauh untuk berjualan? Untuk sekarang belum, nanti insya Allah depan. Apakah kamu kalau ada pesanan ya online atau memang sudah dijual? Kakak, apakah media sosial dapat membantu meningkatkan penjualan? Alhamdulillah dapat. Untuk usaha ini apakah sudah menjadi cabang? Alhamdulillah baru 2 insya Allah tambahan. Jadi saya sudah bulan. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk mewawancara. Oke guys, begitu aja wawancara kami ke pemilik usaha tahu isi pedas ini. Oke guys, setelah sesi wawancara tadi, kami sudah mencatat untuk saran kepada pemilik UMKM yang telah kami wawancara. Nah, tadi juga kita sudah membeli produk dari tahu pedas Kang Bayu. Sebelum membacakan atau menyampaikan saran kepada UMKM, alangkah baiknya kita untuk kita mencoba Dan tahu isinya. jadi isi tahunya tuh ada 3, ada original, ayam, ati. Kita beli semuanya. Itu kamu rasa apa? Rasa ayam. Ada ayam. Ini ati. Ini ori. Oh itu Iya. ori. Berarti ini ati. Ya, sama semuanya bentuknya, cuman beda dari isinya ya. Ya, Isinya untuk harganya ini berapa tadi? 2.500. 2.500. Semuanya rata. Kita coba ya guys. Isinya full guys tuh. Dan ini isinya sudah ditumis terlebih dahulu jadi pasti enak Ya. banget. Bismillah. Bismillah. Gurih. Pedasnya Pedas. lumayan ya. Pedas. Jadi itu Cuman buat yang nggak suka pedas ini masih aman lah ya. Ya. di Soalnya luarnya kering tapi di dalamnya tuh tahunya Lembut. tuh masih lembut. Jadi enak banget. tahunya lembut banget guys. Dan ini bukan tipe tahu yang kopong. Karena ini pakai tahunya yang Tahu tahu kuning ya. Jadi Bukan padat, tahu. padat banget. Oh, Ini pasti enak kalau dimakan sama nasi hangat. Hangat-hangat. betul. Ayo guys cobain tahu isi Kang Bayu. Lokasinya di Jalan Sapan. Apa? Pinggir ini Indomaret. Indomaret ada di Insam, pinggirnya sebelah kiri. Pas banget di pengkolannya. Iya. Diikat Bang. Apa video lanjut?
Lanjut. Nah, barusan kita udah mencoba produk dari tahu isi Kang Bayu. Gimana rasanya menurut kalian? Menurut aku enak banget. Ya, Rating dari aku 8/10 karena kan namanya pedas, tapi menurut aku kurang pedas. oh, iya, Cuman soalnya kamu pencinta pedas. ya betul banget. Iya. Kalau aku mah 9/10. Soalnya tadi agak hangat-hangat juga, tambah itu ada ati, kan aku suka ati, jadi enak 9/10. Kalau aku 9/10 karena isinya tuh enak banget rasanya, ada gurih, pedas, pedasnya tuh yang masih bisa ditoleran. Terus isinya juga nggak pelit. Oke. Kita lanjut menyampaikan saran untuk pemilik UMKM tahu isi Kang Bayu. Oke, tadi kita udah nyatet juga hasil wawancaranya dan kita menyimpulkan sarannya berdasarkan hasil wawancara. Usaha tahu isi ini merupakan usaha keluarga yang telah berdiri sejak tahun 2003 dan dikelola secara turun-menurun selama lebih dari 2 dekade. Usaha ini mampu bertahan karena kualitas produk yang baik serta adanya pelanggan tetap. Namun dalam aspek pemasaran, usaha ini masih mengandalkan penjualan secara langsung dan promosi melalui WhatsApp, sehingga jangkauan pasar masih relatif terbatas. Oleh karena itu, diperlukan beberapa upaya pengembangan pemasaran digital agar usaha dapat dikenal oleh lebih banyak konsumen. Salah satunya yaitu membuat akun media sosial khusus usaha. Pemilik usaha disarankan untuk membuat akun media sosial khusus seperti Instagram, TikTok, Facebook dengan nama usaha yang mudah diingat dan mencerminkan identitas produk. Keberadaan akun media sosial dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan usaha yang telah berdiri sejak tahun 2003 kepada masyarakat yang lebih luas, sekaligus membangun citra usaha keluarga yang telah berpengalaman dan memproduksi tahu isi. Dan yang kedua, membuat konten promosi secara konsisten. 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 Yang kedua itu membuat konten Aku 7 ya, kamu sepeda. Yang kedua itu membuat konten promosi secara konsisten. Promosi tidak harus menggunakan peralatan yang mahal. Pemilik usaha dapat memanfaatkan kamera ponsel untuk membuat konten sederhana tetapi menarik. Kontennya yang dapat dibuat antara lain adalah membuat tahu isi, aktivitas penjualan atau suasana saat menggoreng tahu yang sangat masih hangat, hingga testimoni pelanggan yang sudah lama menjadi pelanggan tetap. Konten yang diunggah secara konsisten akan membantu meningkatkan kepercayaan konsumen. Yang ketiga yaitu memanfaatkan TikTok dan Instagram Reels. Saat ini, video pendek menjadi salah satu media promosi yang efektif. Pemilik usaha dapat membuat video singkat yang menampilkan keunggulan produk seperti ukuran tahu yang isinya besar, isinya yang melimpah, atau proses pembuatan yang higienis. Selain itu, cerita mengenai usaha keluarga yang telah bertahun sejak tahun 2003 juga dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakatnya. Nah, untuk yang keempat, mengoptimalkan WhatsApp, karena saat ini promosi sudah dilakukan melalui WhatsApp. Penggunaan WhatsApp dapat menjadi langkah pengembangan yang lebih baik. Fitur katalog produk dapat digunakan untuk menampilkan berbagai varian tahu isi. Selain itu, pelanggan dapat lebih mudah menghubungi penjual dan memperoleh informasi yang dibutuhkan. Yang kelima, menampilkan lokasi dan jadwal berjualan secara jelas. Setiap promosi yang dilakukan, baik melalui WhatsApp maupun media sosial, sebaiknya mencantumkan lokasi berjualan, jam operasional, dan nomor kontak yang dapat dihubungi.
informasi yang jelas akan memudahkan pelanggan baru untuk menemukan lokasi penjualan dan melakukan pemesanan. Yang keenam, meningkatkan nilai sejarah dan keunikan usaha. Salah satu keunggulan usaha ini adalah telah berdiri sejak tahun 2000 dan diwariskan secara turun-menurun. Informasi tersebut dapat dijadikan nilai tambah dalam promosi karena menunjukkan pengalaman, konsistensi, kualitas produk, dan kepercayaan pelanggan selama bertahun-tahun. Tidak semua UMKM memiliki sejarah usaha yang panjang, sehingga hal ini dapat menjadi keunggulan kompetitif. Nah, saran yang terakhir yaitu memanfaatkan promosi dari pelanggan. Pelanggan yang puas dapat menjadi media promosi yang efektif. Pemilik usaha dapat mengajak pelanggan untuk membagikan pengalaman mereka melalui status WA, Instagram Story, atau TikTok. Cara ini dapat membantu memperluas jangkauan promosi tanpa memerlukan biaya yang mahal. Nah, dari hasil wawancara kita hari ini, kesimpulannya berdasarkan diketahui bahwa UMKM tahu isi ini merupakan usaha keluarga yang telah berdiri sejak tahun 2003 dan dikelola secara turun-menurun hingga saat ini. Selama menjalankan usahanya, pemilik lebih banyak mengandalkan penjualan secara langsung serta promosi melalui WhatsApp. Strategi tersebut cukup membantu dalam mempertahankan pelanggan tetap, namun belum mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Meskipun demikian, usaha ini memiliki potensi yang besar untuk berkembang karena memiliki pengalaman usaha yang panjang, kualitas produk yang terjaga, serta nilai historis sebagai usaha keluarga yang telah bertahan lebih dari 20 tahun. Dengan memanfaatkan media digital seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp bisnis secara lebih optimal, UMKM tahu isi ini berpeluang meningkatkan brand awareness, memperluas jangkauan konsumen, serta meningkatkan penjualan tanpa memerlukan biaya promosi yang besar. Mungkin segitu saja wawancara dan saran kesimpulannya dari kami. Sekian dari kami. Apa namanya? Penutupan kan? Oke, segitu saja hasil wawancara dan saran dari kami untuk UMKM tahu isi pedas Kang Bayu. Semoga bermanfaat untuk pemilik UMKM serta yang menonton video ini. Sekian dari kelompok kami. See you. Terima kasih. Bye.